Jumpa lagi bersama Cocok Bigdal ya, kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu di part ke-9. Langsung saja. Besi berkarat malah diemut dan cerat-cerit. Cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan anak buah dari Tuan Peon yang membuat peta di sana, dan ia pun berkata, itu klinik Seongsu. Jadi dia mampu mengalahkan pembunuh terbaik di area ini, maka dia setidaknya pasti menjadi master surgawi. By the way, master surgawi sebelumnya disebut sebagai guru 100 generasi ya mo. Lalu Tuan Peon pun berkata, bagus, jika memang ada master surgawi, itu pasti klinik Seongsu. Klinik Seongsu, tapi kenapa Seongsin mengganggu pekerjaanku? Dan anak buahnya pun berkata, mungkin targetnya bukan yang tetua, tapi Blood Horse. Sambil terlihat Tuan Peon yang terkejut, lalu ia pun berkata, ya tidak peduli seberapa banyak Seongsu tahu, mereka tidak akan tahu bahwa aku dulu bekerja dengan Jang Yeonjil Blood Horse. Lalu anak buahnya pun berkata, tentu saja Tuan, saya juga tidak tahu itu. Lalu Tuan Peon pun berkata, itu menguntungkan untuk memiliki lebih banyak informasi dalam pertarungan. Jung Taek, cari tahu siapa master surgawi itu. Dan di sana anak buahnya pun berkata, ia pasti berada di antara orang-orang yang berada di sekitar Seongsu Shin. Sepertinya kita sudah mengetahuinya Tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Dohyun yang memakai baju baru di sana, dan ia pun berkata, bagaimana ini? Apakah ini cocok untukku? Dan Yumi pun berkata, oh itu bagus, terlihat bagus, kayaknya luar biasa, aku punya akal sehat kan? Dan di sana Dohyun pun berkata, aku suka pakaian ini, tapi ngomong-ngomong, apakah tidak apa-apa untuk menghabiskan uang seperti ini? Dan di sana Yumi pun berkata, klinik baik-baik saja akhir-akhir ini, jadi tidak apa-apa. Sementara itu aku akan menghemat uang dan membeli tempat ini. Lalu Dohyun penuh semangat berkata, jika kau membelinya, tolong perluas kamarku. Jika aku berguling beberapa kali, aku selalu berakhir menabrak dinding. Itu harus lebih besar sehingga aku bisa berguling-guling. Dan di sana Yumi pun berkata, apa? Kamu bercanda kan? Lalu Dohyun pun menjawab, aku sangat serius. Dan beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang mendatanginya, dan ia pun berkata, Dokter Shin Yumi, saya dari Liga Murim. Dan di sana Yumi pun terkejut dan berkata, apa? Liga Murim? Lalu beberapa saat kemudian terlihat kantor Liga Murim di sana, dan Yumi pun berkata, kurasa dia datang untuk menyelidiki tanaman obat yang kita minum. Dan Dohyun pun menjawab, kurasa kau terlalu khawatir Yumi. Dan Yumi pun berkata lagi, ada juga hadiah uang, kamu yakin tidak akan mengambilnya? Dan di sana Dohyun pun berkata, aku sudah puas dengan perutku yang terisi, kamu harus menerimanya sendiri Yumi, aku hanya akan mengisi perutku. Aku akan menemanimu ke Liga Murim jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Lalu Yumi pun berkata, baiklah Dohyun. Dan beberapa saat kemudian terlihat di sana warung, dan seseorang berkata, kita perlu Shin Yumi untuk mencari tahu cara memproduksi massal racun benang jiwa. Menculik dan bertanya padanya, itu sederhana kan? Dan seseorang di belakangnya pun berkata, sepertinya Liga Murim memperhatikannya, aku yakin tim investigasi akan mengawasinya. Dan orang yang berbaju putih pun berkata, bagaimana jika mereka tidak dapat melacak kita setelah penculikan? Lalu bosnya pun berkata, bodoh, bukankah kamu tahu bahwa kamu dapat dengan mudah tertangkap dengan melakukan sesuatu yang besar? Dan anak buahnya itu pun berkata, terakhir kali karena Kwon Seng Ho yang jahat itu. Lalu bosnya pun berkata, Kwon Seng Ho sudah pergi, tapi kamu harus hati-hati. Itu sebabnya Blood Horse memberikan operasi terakhir untuk Jang Yeonseol, bukan kita. Lagian mudah untuk melarikan diri jika gagal. Dan anak buahnya pun berkata, itu sangat berarti saya belajar banyak dari manajer cabang hari ini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang menggebrak meja, dan ia pun berkata, enak di sini karena mereka memberi banyak daging. Itu sebabnya tempat ini adalah favoritku. Ternyata itu adalah warung dari orang tadi, dan di sana terdapat Dohyun yang berkata, satu sup nasi, tolong ya. Dan di sana orang tadi pun berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu dari Liga Murim? Lalu Dohyun pun berkata, tidak, aku baru saja mampir. Dan orang itu pun bergumam,
seorang kusir. Sambil terlihat dari belakang Dohyun, kuda Dohyun yang nyengir ke arahnya. Lalu beberapa saat kemudian di ruangan itu terlihat sebuah mangkok, dan di sana Dohyun pun berkata, apa ini? Sup warrior itu penuh dengan daging, tapi kenapa supku tidak ada dagingnya? Lalu orang tadi pun berkata, ini normal untuk sup nasi. Liga Muri melakukan pekerjaan yang paling penting, jadi aku memberi mereka lebih banyak daging. Dan Dohyun pun berkata, wow, kamu mendiskriminasi orang untuk makan ya? Sambil terlihat orang itu yang menatap ke arah Dohyun, dan ia pun bergumam. Orang mengeluh setidaknya sesekali setelah mengetahui seberapa baik warrior Murim diperlakukan. Sambil terdengar Dohyun yang berkata, aku tidak punya daging, aku ingin daging. Dan orang itu pun marah dan berkata, jika kamu tidak ingin makan, tinggalkan saja tempat ini. Dan Dohyun pun menjawab, tentu saja aku akan pergi, aku akan mengingat wajahmu dengan baik. Dan di sana orang itu pun bergumam, jika kau mengetahui siapa aku, kamu akan berlutut memohon untuk hidupmu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Dohyun yang memakan sate, dan ia pun berkata, aku berharap pemilik bar itu adalah penjahat yang sangat jahat, karena jika benar aku bisa mengalahkannya dan menghajarnya sampai aku puas. Ternyata ia makan tadi di atas gerobaknya, dan terlihat Yumi yang mendatanginya. Dan di sana Dohyun pun berkata, hei Yumi, kau sudah kembali. Dan di sana terlihat Dohyun yang berjalan dan berkata, berapa banyak yang kamu terima? Dan Yumi pun berkata, aku pikir mereka akan memberiku uang, ternyata sebaliknya. Sambil ia memperlihatkan sebuah amplop di sana. Dohyun pun berkata, apa itu? Dan Yumi pun menjawab, aku belum membukanya sehingga kita bisa melihat bersama. Bukankah itu seperti surat penghargaan? By the way, surat itu bertuliskan, terima kasih atas dedikasimu Liga Murim Lee Taejeon ya mo. Tapi tiba-tiba Dohyun pun malah merobek kertas itu dan berkata, apakah kamu mengatakan itu hanya untuk ucapan terima kasih? Liga Murim benar-benar murah, aku tidak dapat berkata-kata. Lalu Yumi pun di sana berkata, tapi kamu tidak bisa begitu saja merobeknya dan membuangnya Dohyun. Sambil terlihat Yumi di sana yang melihat sobekan itu dan berkata, oh ada tagihan. Lalu di sisi Dohyun ia pun berkata, apa berapa? Dan Yumi pun menjawab, 100 nyang, itu 100 nyang. By the way, 100 nyang adalah mata uang Korea kuno ya mo. Dan di sana Dohyun pun berkata, asik, kita kaya. Mereka akan menerimanya bahkan jika ini robek kan? Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah tempat, dan di sana seseorang pun berkata, wah, aku tidak percaya tagihan uang dalam jumlah besar dirobek seperti ini. Bagaimana tadi kau membawanya? Lalu di sana Dohyun pun berkata, aku tidak tahu. Lalu Yumi pun berkata, aku menerimanya dari tetua Lee Taejeon. Apakah aku masih bisa menukarnya? Dan di sana orang itu pun berkata, tetua Lee Taejeon, aku mengenalnya dengan baik. Itu telah robek menjadi potongan-potongan kecil seperti ini. Aku perlu memeriksanya. Apakah ini asli? Sambil ia menata potongan kecil dari surat yang dirobek oleh Dohyun. Lalu di sana Dohyun pun berkata, Yumi menerima hadiah uang hari ini. Yumi membantu memecahkan masalah tentang racun benang jiwa, jadi uangnya. Dan orang itu pun berkata, apakah kamu Dr. Shin Yumi? Dan di sana Yumi pun berkata, iya, saya adalah Dr. Shin Yumi. Lalu tiba-tiba orang itu pun membungkuk dan berkata, terima kasih. Dan Yumi pun terkejut dan berkata, mengapa Anda berterima kasih padaku? Dan orang itu pun menjawab, kami harus menghadapi banyak masalah karena racun ini. Karena perawatanmu, aku masih hidup. Dan Yumi pun berkata, oh begitu, tapi aku tidak melakukannya sendiri. Dan orang itu pun berkata, kamu sangat rendah hati seperti yang diharapkan. Itu sebabnya kamu sangat populer. Dan Yumi pun berkata, bukan seperti itu, tapi entahlah. Lalu orang tadi pun berkata, lalu apakah dia baik do? Tapi tiba-tiba Yumi pun menghadang dan berkata, bisakah kau menukarnya dengan uang? Lalu orang itu pun berkata, tentu saja aku sedikit sulit mengolahnya karena sudah sobek-sobek, tapi aku akan mengurusnya entah bagaimana. Dan di sana seseorang pun datang dan berkata,
Tuan, kita dalam masalah. Konvoi yang berangkat pagi ini diserang oleh sekelompok bandit dan orang di depan Yumi pun berkata, apa? Mustahil, tapi kita mengirim 100 warrior ke sana kan? Lalu beberapa saat kemudian terlihat di tempat lainnya Tuan Li yang marah dan berkata, atasan Ginseng, di mana istriku sekarang? Bukankah dia bersama mereka? Dan anak buahnya di depan pun berkata, tidak, ibu ada di atas, saya bertemu dengannya sebelumnya. Lalu di sana tiba-tiba Tuan Li pun berkata, kenapa kau bertemu dengan istriku? Lalu Nyonya memanggil saya menyuruh Anda berhenti minum. Apakah Anda memberiku alasan agar Anda bisa pulang? Sambil terlihat Tuan Li di sana yang mabuk. Lalu di sana dia sambil mabuk pun berkata lagi, atasan Ginseng ada di bawahku, Tetua Li Taichon, beraninya para bajingan itu menyerangnya. Kirim pasukan sekarang dan musnahkan mereka semua. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kereta dari Dohyun, dan Dohyun pun berkata, jika bajingan itu akan menghancurkan puncak Ginseng dan melarikan diri dengan 100 yang, aku tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Lalu Yumi pun berkata, kau tidak mimpi kan? Apa yang akan kamu lakukan sendirian ketika mereka memiliki 100 menjaga? Serahkan saja ini pada Liga Murim. Lalu Dohyun pun menjawab, tetapi mereka tidak melakukan banyak pekerjaan, Yumi. Mereka bahkan tidak bisa menangkap orang yang menghancurkan rumahmu yang membutuhkan biaya tambahan. Dan Yumi pun berkata, kita hanya pelanggan tetap. Puncak Ginseng punya banyak uang, jadi beda. Liga Murim akan segera mengirimkan kekuatan hukuman yang besar ke sana. Lalu di tempat lainnya terlihat seseorang yang menggebrak meja, dan ia pun berkata, kita perlu mengirim pasukan hukuman sekarang. Ternyata itu adalah Tuan Li, dan di depannya terlihat Tuan Peon yang berkata, aku menolak. Dan Tuan Li pun berkata, apa? Kenapa kau menolak? Lalu Tuan Peon pun berkata, menurut informasi musuhnya adalah Red Devil, ketua Devil di Master Surgawi Red Devil. Lalu Tuan Li pun berkata, bahkan Blood Horse tidak berani menyerang kita. Apakah kamu berhenti karena kamu takut pada Master Surgawi? Apakah itu yang kamu katakan? Dan di sana Tuan Peon pun menjawab, siapa takut siapa? Jika kita mengirimkan kekuatan hukuman besar tepat setelah insiden racun benang jiwa, kita akan menderita kerugian besar. Bagaimana jika Blood Horse melakukan sesuatu lagi? Dan di sana Tuan Li pun berkata, bandit memukul puncak Ginseng di depan hidung kita. Ini masalah harga diri. Lalu Tuan Peon pun berkata, aku tidak berpikir ini tentang harga diri, tapi tentang istrimu. Lalu Tuan Li pun berkata, apa? Istriku? Lalu beberapa saat kemudian terlihat kereta dari Dohyun, dan di sana dua orang pun menyegatnya. Lalu orang itu pun berkata, apakah Anda Dr. Shin Yumi? Dan Yumi pun menjawab, ya benar, itu aku. Lalu orang itu pun berkata, saya Cha Sang Yun, Ginseng Top. Dan Dohyun di sana pun berkata, wah, apakah sudah diselesaikan? Mungkin karena top besar, jadi kecepatan prosesnya cepat. Lalu orang tadi pun menjawab, apa yang sedang Anda bicarakan? Dan Dohyun pun berkata, jadi tidak, lagi pula itu terlalu cepat. Dan Yumi di sana pun berkata, ayo masuk dulu. Dan orang itu pun menjawab, karena tidak ada waktu lagi, saya akan mengatakannya di sini saja, Nona. Saya telah mendengar banyak tentang reputasi Anda sebagai dokter. Dalam hal ini, kami membutuhkan bantuan medis Anda. Dan di sana, Yumi pun terkejut dan berkata, apa? Dengan apa? Dan orang itu pun berkata lagi, jika Anda bergabung dengan kita di puncak Ginseng, kami akan memberi Anda 100 nyang. Lalu dari belakang Dohyun pun berkata, apakah kamu bercanda? Aku menolak. Kapan menurutmu mereka akan tertangkap? Seberapa keras kamu akan membuat kami menderita di tempat berbahaya seperti itu? Lalu Yumi pun membungkuk dan berkata, terima kasih atas tawarannya, tapi maaf, aku akan menolaknya. Sambil orang itu pun melihat ke arah Dohyun dan ia pun bergumam, tapi aku disuruh membawa Dr. Shin Yumi bersama aku.
apa sekarang? Lalu beberapa saat kemudian terlihat tempat di sana dan seseorang yang bergumam, itu yang tertinggi yang bisa aku tawarkan. Dan seseorang di sana pun berkata, klinik ini ku dengar Anda hanya menyewanya. Jika kita berhasil, saya akan memberi Anda 100 nyang, dan ketika saya mendapatkan kargo saya kembali, saya akan membelikan rumah ini untuk Anda, Nona. Dan di sana Yumi pun tersenyum dan berkata, sungguh kalau begitu aku akan melakukannya. Dan Do-hyun pun berkata, tapi Yumi, ini menyusahkan. Lalu Yumi pun berkata, jika aku mendapatkan rumah ini, aku akan memperluas kamarmu juga. Tolong, itu keinginanku. Sambil terlihat Do-hyun di sana yang terkejut akan kata-kata Yumi itu. Lalu tiba-tiba ia pun menunjuk ke arah orang yang berbaju coklat itu. Dan ia pun berkata, lalu berapa banyak yang akan kamu berikan kepada aku? Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdengar seseorang yang berkata, Master Red Devil, surgawi. Jumlah orang yang dipimpin Red Devil adalah sekitar 100. Ternyata itu adalah anggota junior. Dan ia pun berkata lagi, di antara mereka hanya 30 yang aktif reguler, selebihnya bisa bertambah atau berkurang. 20 dari 30 orang diperkirakan menjadi master. Dan temannya pun berkata, wah, junior kita tahu banyak, tapi kenapa bisa seperti itu? Dan junior pun menjawab, mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang karena masternya sedang pergi. Bukankah kita akan memperkuat penjaga di puncak ginseng? Kita harus menangkap musuh. Sambil terlihat di sana Kwon yang terdiam. Lalu ia pun berkata, kita sudah meninggalkan lapangan, apalagi akan sulit untuk menang karena Red Devil. Dan junior pun berkata, baiklah kalau begitu, bisakah aku mendapatkan cuti? Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya, orang yang berbaju coklat itu pun terkejut, dan seseorang di depannya pun berkata, aku tidak akan menerima lebih rendah dari 5.000 yang. Lalu orang itu pun berkata, apa? Berapa harganya? Lalu orang di depannya pun berkata, Yumi bilang dia akan pergi jadi 10.000, tapi kita akan membuatnya menjadi 5.000. Itu sangat murah. Ternyata itu adalah Do-hyun, dan orang itu pun berkata, 5.000 nyang. Dan ia pun bergumam, aku akan menyerahkan hingga 200 nyang. Ini sangat konyol. Ini pasti niat mereka untuk menolak tawaran itu kan? Dan di sana ia pun berkata, kamu tidak memberinya padaku. Lalu Do-hyun pun berkata, oh tapi itu benar-benar kesempatan yang bagus. Apakah kamu yakin? Tapi dari belakang Yumi pun berkata, hei, bilang saja kalau kamu tidak mau. Kenapa harus menaikkan harga menjadi 5.000 nyang? Dan di sana orang itu pun berkata, iya itu benar. Kenapa kau menaikkannya? Lalu Yumi pun berkata, tetapi jika Do-hyun tidak mau pergi, aku harus menolak juga. Sambil ia tersenyum di sana. Dan orang itu pun bergumam, tidak, aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi aku perlu membawa Shin Yumi bersamaku. Dan di sana orang itu pun berkata, aku tidak bisa membawamu, tapi jika kamu pergi dengan Shin Yumi, kita akan memberimu makanan dan kamar. Dan di sana Yumi pun berkata, kesepakatan apa itu? Do-hyun ini sebenarnya sangat kuat. Dan Do-hyun pun berkata, baiklah, aku akan pergi, tapi bukan untuk membantumu, tapi untuk melindungi Yumi. Tidak peduli seberapa bahaya situasinya, aku akan diam. Lalu orang itu pun bergumam, tapi dia mencoba untuk menolaknya beberapa waktu yang lalu. Seperti yang diharapkan, aku pandai bernegosiasi. Lalu ia pun berkata, sempurna. Tapi tiba-tiba Do-hyun pun menunjuk dan berkata, tapi jangan mengeluh padaku nanti ya. Dan di sana orang itu pun berkata, tentu saja tidak ada yang bisa kamu bantu. Hahaha. By the way, orang itu meremehkan Do-hyun ya mo. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdengar seseorang yang berkata, itu malam ini tidak ada banyak waktu tersisa. Dan terdapat gerombolan di sana yang sedang membahas sesuatu. Dan seseorang di sana pun berkata, meskipun ini bukan saat yang tepat untuk merekrut orang, ginseng top masih memperkerjakan warrior. Apakah perlu untuk kita bertiga pasukan kunci dinas rahasia untuk menculik hanya seorang dokter? Lalu ternyata
Di depannya itu adalah tangan kanan dari Bloodhorse dan orang itu pun berkata, Red Devil akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas penculikan. Lebih baik menculik Shin Yumi, target kita tanpa ketahuan. Kita perlu mengetahui sesuatu yang penting, bahwa dia kesini tanpa goresan. Lalu mereka pun pergi dan berkata, ya siap. Lalu di sore harinya di tempat lain terdengar seseorang yang berkata, ku dengar mereka akan memberimu kamar dan makanan. Ternyata itu adalah Dohyun bersama Yumi dan Seon di sana. Dan Dohyun pun berkata, kapan mereka akan menyajikan makanan? Aku sangat lapar. Dan Yeon di sana pun berkata juga, daging, lauk pauk, aku menginginkan itu semua. Lalu Yumi di sana pun berkata, hei Yeon, mengapa kau mengikuti kami? Kami akan menangkap orang jahat. Dan di sana Yeon pun berkata, aku hanya merasa ingin ikut juga. Aku juga melihatnya. Aku pandai menangkap orang jahat. Tapi Yeon di sana pun terkejut karena dari belakangnya seseorang berkata, Seong Yeon, kamu tidak peduli dengan orang jahat tapi menangkap orang secara acak. Makanya kamu punya nama panggilan Seong Sun Nakal kan? Ternyata itu adalah seorang gadis. By the way, Seong Sun Nakal adalah julukan yang diberikan kepada Seong Yeon karena energi spesialnya ya mo. Lalu Yeon di sana pun emosi dan berkata, kau di sini juga? Jung Yuri, berhenti mengikutiku. By the way, Jung Yuri berarti ikan sarden ya mo, yaitu julukan gadis itu yang diberikan kepada Yeon. Dan gadis itu pun marah dan berkata, Jung Ari, berapa kali aku harus memberitahumu bahwa namaku Jung Ari? Dan di sana Yeon pun berkata, benar. Lalu gadis itu pun marah dan berkata, Tuan, aku bilang untuk tidak melemparkan dia, kenapa dia ada di sini? Dan orang yang berkumis tipis itu pun berkata, tidak, aku tidak tahu. Dan Yeon pun berkata, aku di sini karena aku mendengar bahwa mereka akan menyediakan kamar beserta makanan, bahkan jika aku hanya mengikuti. Lalu gadis itu pun makin emosi dan berkata, siapa yang melakukan amal seperti itu? Lalu Yumi pun menjawab, orang itu yang mengatakannya, sambil Yumi menunjuk ke arah si pria berkumis tipis berbaju coklat. Dan pria itu pun berkata, aku hanya menawarkan itu kepada pria dari klinik Shin Yumi, sambil ia menatap Dohyun di sana. Lalu gadis itu pun berkata, jadi kau dokter Shin Yumi, aku Jung Ahri, aku pemimpin kelompok hukuman untuk saat ini. Dan Yumi pun berkata, iya, halo, salam kenal. Dan gadis itu pun berkata lagi, kamu dapat menggunakan keretaku mulai sekarang, kecuali Seong Sun Nakal dan pria itu. Orang-orang yang akan kamu perlakukan adalah aku dan bibiku. Lalu Yumi pun berkata, kami juga punya kereta, aku akan mengendarainya dengan Yeon dan Dahyun. Lalu gadis itu pun berkata, dengarkan apa yang aku katakan, akulah yang memperkerjakanmu. Tapi tiba-tiba Dohyun pun mendekati gadis itu sambil berkata, Yumi akan pergi denganku tahu. Jika kamu tidak menginginkan kami akan pergi. Dan gadis itu pun berkata, apa yang terjadi? Benarkah? Apakah kamu Baekdo? Lalu dari samping Yumi pun terkejut dan ia pun terbengong. Lalu Dohyun pun berkata, apakah kamu tahu arti Baekdo? Dan gadis itu pun menjawab, bagaimana aku tahu itu? Dan Dohyun pun pergi berkata, aku ingin tahu apa artinya itu. Kenapa dia tidak tahu juga? Sambil terlihat Yumi yang terdiam dan pura-pura tidak tahu. Lalu dari belakang gadis tadi terdapat petugas junior yang berkata, Ari, jangan seperti itu kepada mereka yang akan membantu kita. By the way, kita panggil saja Ari ya mau gadis itu. Dan Ari pun berkata, apa? Kamu juga di sini, Xiangmin? Mengapa kamu di sini? Lalu petugas itu pun menjawab, aku untuk membantu. Dan kita diperlihatkan beberapa saat yang lalu seseorang yang di sana berkata, teman dari Jiang Top, apakah dia cantik? Dan seseorang pun menjawab, iya, jadi junior kita punya pacar. Ternyata itu adalah Kwon yang berkata kepada anak buahnya tadi. Dan di sana junior pun berkata, dia tidak akan pernah menjadi pacarku, dia hanya seorang teman perempuan. Lalu temannya pun menjawab, tapi kenapa kamu bilang dia cantik? Lalu junior pun berkata, dia bagus dalam seni bela diri dan aku kalah darinya. Kalau aku kalah, aku mungkin akan dipukuli. Lalu temannya pun menjawab, apakah dia mungkin mengalahkanmu junior?
Dan beberapa saat kemudian di saat sekarang terdapat Ahri yang berkata, kamu lemah. Lalu Junior pun menjawab, dan kamu kuat. Dan di sana Ahri pun berkata lagi, lalu mengapa kamu datang ke sini jika kau lemah? Lalu Junior pun berkata, aku tidak lemah tahu. Sambil terlihat di sana orang itu yang bergumam, Lee Seong-min, sahabat Jung Airi, seorang pria dengan kemampuan hebat dan seorang yang dapat aku percaya. Lalu ia pun berkata, Ahri, kamu adalah pemimpinannya, jadi kembalilah dan perintahkan kita pergi. Bahkan saat ini Red Devil sedang melarikan diri. Ahri pun menjawab, baiklah, tidak ada yang bisa aku lakukan karena kamu sudah di sini. Ikuti aku akan membawamu ke keretaku. Lalu Dohyun di sana pun berkata, apa itu tadi? Rasanya seperti mantra badai. Dan di sana Junior pun berkata, ayo pergi bersama. Sambil terlihat Yeon di sana yang berkata, jangan dekat-dekat dengan orang itu, dia benar-benar aneh Yumi. Lalu Dohyun pun berkata, aku juga kenal satu orang yang aneh. Dan ia pun melihat ke arah Yeon dan Yeon pun berkata, aku juga tahu satu lagi. Dan di sana Yumi pun bergumam, dan aku tahu dua orang aneh. Sambil terlihat ia yang shock di sana. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terlihat gerombolan Yumi di sana. Kelompok hukuman dengan 500 orang yang disiapkan untuk pulih. Dia mengangkut batalion yang diserang oleh musuh. Akhirnya berangkat. 100 adalah warrior dari puncak ginseng dan 400 lainnya adalah warrior yang direkrut dengan tergesa-gesa. Di antara mereka 5 dokter ada di sana untuk merawat yang terluka. Sambil terlihat di sana Dohyun yang menaiki kereta dan berkata, mereka tidak memberiku makan malam. Mereka bilang mereka akan menyediakan kamar dan makanan, tapi tidak. Dan Yumi di sana pun menjawab, itu karena kita sedang terburu-buru. Lalu Dohyun pun berkata, maka mereka seharusnya memberi kita makanan sebelum berangkat. Aku ingin daging sapi, pangsit, dan tusuk sate panggang. Sambil terlihat Yumi dari belakang yang lemas dan berkata, aku ingin tusuk sate panggang juga. Tapi tiba-tiba beberapa anak panah pun dilancarkan dari atas mereka. Dan seseorang pun berkata, lihat, serangan mendadak. Lalu kita diperlihatkan anak panah itu yang mengarah ke arah dada dari Shin Yumi. Dan di sana tiba-tiba anak panah itu pun dipegang oleh Dohyun. Dan ia pun berkata, ini serangan yang ditujukan untuk Yumi. Dan di sana terlihat anak panah itu yang dipegang oleh tangan Dohyun. Sambil terlihat tangan Dohyun yang bersinar. Lalu Dohyun pun berkata, anak-anak anjing itu. Sambil terlihat Yeom di sana yang berkata juga, aku juga bisa menangkapnya. Lalu Dohyun pun berkata, mulai sekarang tangkis apapun yang sedang ke Yumi dan tetap waspada. Sambil terlihat Yeom yang melihat ke arah Dohyun di sana yang melesat cepat ke atas. Lalu Yumi pun berkata, Dohyun, itu berbahaya, kembalilah. Sambil terlihat di malam harinya di sana. Dan seseorang pun berkata, puncak ginseng telah menyiapkan banyak. Jika aku punya gadis terkenal seperti Shin Yumi, aku bisa menyebabkan banyak masalah. Sayang sekali. Ternyata itu adalah anggota gerombolan pemanah. Dan di sana seseorang pun berkata, tapi bajingan itu masih terjaga. Mereka akan gelisah sepanjang malam untuk melihat apakah mereka tertembak. Dan temannya pun berkata, jika mereka siap untuk penyergapan, kita akan melambat. Sambil mereka meloncat melewati pohon itu. Dan seseorang di sana pun tersenyum dan berkata, ayo tetap seperti ini, lebih dekat saat fajar dan tembak busur lagi. Itu akan berhasil. Tapi tiba-tiba orang itu pun merasakan sesuatu dan ia pun menoleh dan berkata, suara apa itu? Ternyata dari belakang terdapat Dohyun yang mengikutinya. Sambil Dohyun pun menghantam salah satu orang dari belakang. Dan Dohyun sangat marah karena orang-orang itu pun mengarahkan anak panahnya ke arah Yumi. Lalu kita dibawa di sisi Ahri. Ia pun menangkis anak panah itu. Dan terlihat anak panah itu pun akan mengenai pria berkumis di belakangnya. Dan Ahri pun berkata, aku akan pergi menangkap mereka. Dan orang itu pun berkata, tidak, itu mungkin penyergapan. Lalu Junior pun berkata,
aku akan pergi memeriksa apakah itu penyergapan. Lalu pria berkumis tipis itu pun berkata, terima kasih banyak. Tapi tiba-tiba Ari pun berkata, kamu tidak boleh pergi karena kamu terlalu lemah untuk pergi. Dan di sana si Junior pun berkata, aku tidak lemah, hanya kamulah yang terlalu kuat. Lalu Ari pun berkata, diam, tetaplah di sini bersamaku. Lalu kita dibawa di sisi pemanah tadi yang sedang mengarahkan panahnya ke arah Dohyun, dan ia pun melesatkan anak panah itu ke arah kepala Dohyun. Tapi tiba-tiba Dohyun pun dapat dengan cepat menghindarinya, sambil orang itu pun berkata, dia menghindarinya pada jarak seperti itu. Lalu orang itu pun dihantam oleh Dohyun dan ia pun terlempar, sambil terlihat beberapa orang lagi yang mengarahkan serangan ke arah Dohyun sambil berkata, cepat dan tembak, bunuh dia. Tapi serangan itu pun dapat dihindari Dohyun hingga serangan tadi pun menancap di pohon. Dan tiba-tiba Dohyun pun menangkis serangan itu dengan menggunakan telapak tangannya juga. Lalu tiba-tiba Dohyun pun melesat dengan cepat dan mendengkul kepala orang itu hingga orang itu pun terlempar sangat jauh, dan orang satunya diangkat oleh Dohyun dan melemparkannya ke arah temannya itu, sambil terlihat ledakan besar di sana. Dan orang itu pun ketakutan karena temannya dibantai oleh Dohyun sendirian. Lalu tiba-tiba orang itu pun terkejut karena dari belakangnya terdapat Dohyun. Lalu Dohyun pun berkata, apakah itu kamu? Dan orang tadi pun menjawab, apa yang sedang kamu bicarakan? Dan Dohyun pun berkata lagi, kamu menembakkan panah ke arah Yumi kan? Dan orang itu pun menjawab, tidak, itu bukan aku, tapi orang-orang yang kau hajar tadi. Lalu di sana Dohyun pun menggoncang orang itu hingga orang itu akan kelenger dan berkata, tidak, itu kamu, aku tidak mungkin salah, itu kamu, tidak ada yang tersisa, itu pasti kamu. Sambil terlihat beberapa orang pemanah itu yang sudah tergeletak oleh Dohyun. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Dohyun yang sudah berada di antara mereka, dan si kumis tipis pun berkata, jumlah orang yang kita kejar sekitar 100. 10 master kami seharusnya cukup untuk menangani mereka. Dan di sana Ari pun berkata, baiklah, maka aku akan memimpin. Dan si kumis tipis pun berkata, musuh mungkin telah membagi diri, jadi tetap di sini dan pandu semua orang. Aku bertanggung jawab atas ini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat panggangan di sana, dan seseorang yang berkata, aku merawat mereka yang terkena panah dan mereka memberikan ini kepadaku. Aku harus bersyukur bahwa mereka memberi kita daging. Ternyata itu adalah Yumi, dan ia pun berkata lagi, dan kita juga satu-satunya yang bisa makan ini. Dan Dohyun pun berkata, aku akan makan semuanya. Jika kamu ingin berbagi, kita memanggangnya untuk memakannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terlihat si kumis tipis yang terkejut dan berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata ia memandangi orang yang terluka akibat serangan dari Dohyun itu, dan ia pun berkata, aku tidak pernah mengharapkan skenario ini. Lalu dari belakangnya anak buahnya pun berkata, saya menemukan 10 dari mereka, itu cocok dengan sejumlah anak panah yang ditembakkan. Kurasa mereka dikalahkan oleh seseorang. Sambil terlihat si kumis tipis itu yang terkejut, dan ia pun berkata, siapa yang mampu melakukan hal seperti itu dalam waktu singkat? Lalu beberapa saat kemudian terlihat arak-arakan dari Dohyun lagi, dan di sana Ari pun berkata, aku tidak tahu seni bela diri apa yang digunakan, sepertinya dia baru saja dipukul. Sambil mereka melihat orang yang dihajar Dohyun tadi, dan si kumis tipis pun berkata, apakah pedang hitam itu mungkin membantumu secara diam-diam? Dan si junior pun berkata, tidak, kakak sudah pergi, aku bergabung hanya karena aku ingin membantu. Lalu Ari dari bawah pun berkata, siapa yang mampu mengalahkan mereka? Sambil terlihat si kumis tipis yang membayangkan Kwon di sana, dan ia pun berkata, ya, ketampilan pedang hitam cepat, efisien, dan indah, tapi aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan itu. Jadi siapa yang membantu kita? Lalu junior pun melirik ke arah sesuatu, dan ia pun bergumam, aku yakin orang yang membantu sepertinya di dalam gerbong itu. Dan ternyata ia pun membayangkan Dohyun, dan ia pun bergumam, dia mengalahkan para bandit itu, aku yakin itu.
Tapi tiba-tiba dari belakang Ahri pun menampol punggung dari Junior dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Lalu Ahri pun berkata, "Kamu sedang melihat kereta itu kan? Siapa yang kamu lihat? Shinjumi kah? Atau Song Hye-hyun?" Lalu Junior pun menjawab, Aku." Dan di sana Ahri pun berkata lagi, "Kenapa kamu tidak bisa menjawab? Apakah kamu benar-benar melihat mereka?" Sambil mereka melihat ke arah kereta itu. Dan di sana si Junior pun berkata, "Itu tidak seperti itu. Aku hanya melihat asap dari daging yang mereka panggang. Apakah kamu lapar?" Ahri pun menjawab, "Mereka akan membagikan cemilan larut malam mulai sekarang. Jadi jangan lihat mereka, putar kepalamu." Sambil terlihat 3 orang di samping kereta itu. Dan seseorang pun berkata, "Pertempuran kali ini berakhir dengan sangat cepat. Kita melewatkan kesempatan untuk menculiknya." Dan orang di tengah pun berkata, "Kau benar, tapi Red Devil tidak akan mudah menyerah." Dan si gundul di sana pun berkata, "Lain kali kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Maka kamu bisa menculik Shinjumi." Mudah kan? Lalu mereka bertiga pun tertawa karena rencananya itu. Dan beberapa saat kemudian terlihat kereta-kereta itu yang sudah berjalan. Dan di sana si kumis tipis pun berkata, "Berhenti, kita akan beristirahat di sini. Makanan akan dibagikan mulai dari sini sampai akhir perjalanan." Dan di sana Ahri pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari keterampilan menegosiasi Bibi, dia berhasil mendapatkan hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat." Dan si kumis tipis pun berkata lagi, "Kita juga memberikan kerusakan besar pada musuh, jadi itu menjadi lebih mudah." Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat sebuah gerakan. Ternyata itu adalah seorang wanita yang menunggangi kuda. Dan dari belakang seseorang pun berkata, "Nona, kita terlalu jauh dari kelompok utama. Maka kita perlu meningkatkan kecepatan. Kita harus bergabung dengan kekuatan utama. Kita tidak bisa membuang waktu lagi." Dan tiba-tiba wanita itu pun terkejut karena dari depannya terdapat panah-panah yang mengarah ke arahnya. Lalu ia pun berkata, "Hati-hati, ini penyergapan." Terlihat di depannya 3 orang memakai kuda sedang memanahnya sambil turun. Dan di sana panah-panah itu pun ditebas dengan sangat cepat oleh si gadis itu. Lalu ia pun berkata, "Panah tidak bekerja padaku, keluarlah." Dan ternyata ada gerombolan orang di sana. Dan ketuanya pun berkata, "Aku hanya mendengar bahwa rubah berekor 2 dari puncak ginseng itu cepat dan kuat. Tapi kau bahkan lebih menarik secara pribadi daripada rumor." Dan di sana gadis itu pun bergumam, "Bajingan ini tahu siapa aku. Apakah kamu Red Devil?" Lalu orang itu pun menjawab, "Aku Hong Jingjang, pemimpin Red Devil. Apakah kamu pikir aku akan pergi menuju kelompok utama?" Hahaha. Lalu di sana gadis itu pun bergumam, "Hong Jingjang, seorang master di Red Devil. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan anak buahku karena aku ingin bertahan hidup. Ini pilihan yang sulit." Lalu di sana ketua itu pun berkata, "Kami akan menyergap pasukan utama, tetapi rubah berekor 2 tertangkap lebih dulu." Hahaha. Dan di sana gadis itu pun bergumam, "Apakah dia mengejar kelompok utama sejak awal? Jika kita musnah di sini, semua orang di pasukan utama akan mati. Apa yang harus aku lakukan?" Dan di sana ketua itu pun berkata, "Aku akan mengampunimu jika kau menyerah. Kamu sangat berharga karena kau adalah putri dari puncak ginseng kan?" Hahaha. Tapi tiba-tiba dari belakang gadis itu anak buahnya pun berkata, "Diam kau bangsat." Lalu di sisi gadis itu ia pun bergumam, "Jika aku melarikan diri sendirian, aku mungkin bisa menyelamatkan semua orang di pasukan utama." Lalu orang di belakangnya pun berkata, "Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu untuk dilewatkan." Dan gadis itu pun bergumam lagi sambil ketakutan, "Tapi aku tidak bisa begitu saja meninggalkan anak buahku sebagai umpan dan kabur sendiri. Mereka telah bekerja untukku selama lebih dari 1 dekade. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan?" Lalu tiba-tiba gadis itu pun terkejut karena seseorang pun berkata, "Aku sedang lewat." Ternyata dari belakang gerombolan itu seseorang datang membawa kereta. Dan ternyata lagi itu adalah Dohyun. Dan ia pun berkata, "Kenapa kau menghalangi jalan?" Dan bersambung mo.